Sony sekarang ini sedang dihadapkan pada buah si malakama. Maju dimakan buaya, mundur dimakan singa, bre. Raksasa konsol saat ini tinggal 3. Nintendo, Xbox, sama PlayStation. Tapi sayangnya, hanya PlayStation yang menghadapi masalah besar ini. Saya nggak tahu apakah Nintendo dan Xbox itu sudah bisa meramalkan masa depan seperti apa, karena ternyata mereka bisa menghindari apa yang terjadi pada PlayStation hari ini. Jadi Nintendo nggak usah dihitung, nanti akan kita bahas apa masalahnya dan kenapa Nintendo bisa lepas. Sedangkan Xbox sebenarnya kalau dibilang secara progresnya itu hampir sama seperti PlayStation. Bedanya Xbox punya saudara Windows. Jadi konsol sama PC itu satu pemilik, bre. Dan pemiliknya ini Microsoft, mereka punya taktik yang sebegitu hebatnya sehingga membuat Xbox nggak mati sampai hari ini. Padahal kalau bukan punyanya Microsoft mungkin udah mati juga kali itu. Nah, kalau kita mundur bertahun-tahun yang lalu di saat konsol baru aja berkembang, terus PC juga pastinya. Jadi gaming machine ada, konsol ada, PC berjalan bersamaan. Waktu itu hampir nggak bisa diadu nih antara konsol sama PC. Salah satu alasannya adalah karena gamenya beda. Jadi jangankan PC sama konsol ya, sesama konsol aja, Nintendo, Sega, PlayStation, itu gamenya beda-beda. Jadi kalau kamu pengen mainin game tertentu, ya kamu harus punya mesin tertentu. Dan kalau kamu adalah seorang gamer antusias yang pengen merasakan experience gaming yang lengkap, ya berarti kamu perlu punya semuanya. PC perlu punya, konsol juga nggak cuma satu. Karena gamenya beda-beda, bre. Tidak bisa saling diadu secara mesin. Kalau yang terjadi sekarang kan dibanding-bandingin tuh, Cyberpunk di PS4 kayak apa, PS5 kayak apa, di Xbox kayak apa, di PC kayak apa. Zaman dulu nggak bisa, karena gamenya memang masing-masing. Secanggih apapun PC kamu, nggak akan bisa main Mario, nggak akan bisa main God of War. Nah, selain gamenya yang berbeda, dari sejak awal dulu, konsol dan PC itu punya mesin yang berbeda, arsitekturnya berbeda. Sampai akhirnya terjadi sebuah perubahan, di mana konsol tiba-tiba menggunakan arsitektur yang sama dengan PC, arsitektur x86. Xbox dari awal udah pakai x86, sedangkan PlayStation itu baru pakai x86 saat masuk PS4 dan sekarang di PS5. Nah, perbedaan arsitektur itu sebenarnya fungsinya adalah membuat game dari konsol tidak bisa segampang itu dirilis ke PC. Jadi kalau kita bicara memporting game dari konsol ke PC, zaman dulu itu nggak bisa soal porting karena arsitekturnya beda, bahasanya berbeda. Jadi kalau mau merilis game dari konsol ke PC, itu nggak sekedar mengkonversi atau memodifikasi, tapi benar-benar hampir membuat dari nol. Tapi sejak menggunakan arsitektur yang sama x86, program yang jalan di konsol yang pakai x86 tadi seharusnya juga akan jauh lebih mudah untuk diporting dan dirilis ke PC. Walaupun terjadinya baru akhir-akhir ini. Jadi ibaratnya kalau secara teknis itu harusnya hampir nggak ada yang menghalangi mereka untuk tidak merilis game konsol ke PC. Yang jadi penghalang adalah banyak hal lainnya. Mungkin alasannya adalah lisensi, atau mungkin masalah biaya, dan apakah akan terjual dengan baik di PC gitu ya, sedangkan di konsol udah ada. Dan ada banyak banget alasan lainnya. Termasuk selama sejarah itu memang konsol dan PC hidup di dua dunia yang berbeda dan memang tidak seharusnya diadu. Jadi waktu itu mungkin wacana untuk merilis game konsol ke PC itu hampir nggak ada. Buat apa gitu kan ya? Jadi sekali lagi, selama ini PC dan konsol itu saling melengkapi. Game yang nggak ada di sini, ada di sana dan sebaliknya. Tapi teknologi terus berkembang, hardware semakin lama semakin powerful gitu ya, sampai akhirnya kalau cuma dipakai buat jalanin game 2 dimensi kayaknya kurang menantang gitu kan. Akhirnya gamenya, softwarenya juga ikutan berkembang. Grafis menjadi semakin realistis, yang tentu saja diikuti requirement hardware yang juga semakin tinggi. Harga konsol, harga PC semakin hari semakin mahal. Termasuk untuk membuat game yang super realistis seperti yang terjadi sekarang ini, itu susah sekali. Bukan hanya biayanya yang butuh banyak banget, tapi juga butuh waktu yang lama sekali dibandingin zaman dulu orang-orang membuat game yang secara grafis masih sederhana. Coba kita lihat perbandingannya. Kita lihat game Mario di Super Nintendo. Tahun 1993 ada berapa banyak game Mario dirilis dalam satu tahun. Tahun depannya 1994 juga sama. Dalam satu tahun aja mereka bisa merilis berbagai macam jenis game Mario. Kenapa bisa begitu? Karena grafisnya masih sangat sederhana. Begitu memasuki era 3 dimensi, ceritanya sedikit berubah. Resident Evil kita ambil contoh. Di awal pembuatan gamenya mereka bisa merilis Resident Evil baru setiap tahun. 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 dan seterusnya. Tapi semakin kesini jarak antar game baru semakin jauh. Resident Evil 6 ke-7 butuh waktu 5 tahun.
7 ke 8 butuh 4 tahun. Dan untuk mengisi kekosongan di antaranya, mereka harus melakukan cheat dengan merilis game remake yang bisa menghemat banyak waktu dan biaya untuk penyusunan cerita baru. Yang lebih ekstrim, GTA. Kita bahas seri utamanya. GTA 1 dirilis tahun 1997, GTA 2 tahun 1999, GTA 3 tahun 2001, Vice City 2002, dan San Andreas 2004. Jarak antar perilisannya di awal butuh 1 tahun dan mundur jadi 2 tahun. Kemudian GTA 4 dirilis tahun 2008, 4 tahun bre. GTA 5 2013 butuh 5 tahun dan GTA 6 diperkirakan baru rilis tahun 2025. 12 tahun dari seri terakhirnya. Terus apa hubungannya dengan masalah yang dihadapi Sony PlayStation sekarang? PS5. Ternyata dampak dari perilisan game yang butuh waktu semakin lama itu besar sekali. Sony mempromosikan PS5 sebagai sebuah gaming machine yang super powerful gitu ya. Bisa sampai 4K 120 FPS kata mereka. Dimana sebelumnya masalah grafis ini bukan menjadi satu hal utama yang dijual oleh pabrikan konsol. Yang mereka jual adalah gamenya. Eksklusif yang luar biasa bagus. Tapi zaman sudah mulai berubah. Tadi game semakin realistis dan akhirnya konsol mau nggak mau juga harus ikutan menjual game yang realistis. Soalnya kalau yang dijual adalah game-game yang nggak butuh power yang terlalu besar, ngapain juga kita beli PS5 kalau gamenya masih bisa dijalani di PS4, ya kan? Dan hal ini ternyata berhubungan langsung dengan pembuatan game tadi yang semakin susah. Jadi zaman dulu konsol itu bisa dapat game banyak banget. Dalam 1 tahun bisa ada banyak sekali seri game baru yang dirilis. Sedangkan sekarang udah bertahun-tahun masih nggak keluar-keluar juga. Kita lihat PS5, sekarang usianya udah jalan 4 tahun, tapi berapa banyak game eksklusif yang dirilis di PS5 kalau kita bandingkan sama zaman konsol pendahulunya. PS2, PS3, PS4, dalam waktu 4 tahun, gamenya udah banyak banget bre. Dampak selanjutnya semakin berat. Dengan jumlah game yang semakin sedikit, mereka nggak bisa lagi menjual game terlalu banyak. Profit yang didapatkan tidak sebesar sebelumnya. Akhirnya efeknya berantai. Waduh, yang beli sedikit. Gimana nih profitnya nggak nutup? Ya udah, naikin aja harganya. Akhirnya kita lihat game zaman sekarang harganya luar biasa mahal. Tapi semakin dinaikin, yang beli juga semakin sedikit. Gimana dong? Pernah dengar pasti bahwa konsol, termasuk PlayStation, itu dijual rugi, bukan untung. Makanya dengan harga yang sama, kita bisa dapat spek yang lebih tinggi dibandingin PC gitu kan. Nah, nantinya mereka akan menutup kerugian ini dengan penjualan game yang memang luar biasa banyak. Karena zaman dulu gamenya gak ada di PC. Jadi kalau kamu suka God of War, kamu suka Final Fantasy, mau nggak mau harus beli PlayStation. Tapi penjualan game sekarang nggak bisa seperti dulu. Mereka nggak bisa lagi setiap 1 atau 2 tahun merilis Final Fantasy yang baru. Akhirnya selama usia konsolnya itu dijual, game yang bisa dibuat paling cuma 1, 2, atau 3 paling banter. Akhirnya pembuat gamenya harus putar otak. Gimana nih, semakin kesini game yang kita buat semakin sedikit. Gimana caranya biar bisa jualan lebih banyak? Akhirnya diambillah langkah baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya kalau kita nggak bisa jualan game di konsol seperti zaman dulu, ya udah kita harus membuka wawasan baru, jual aja gamenya ke PC. Karena kebetulan sekarang arsitekturnya sudah sama. Jadi akhirnya memporting game konsol, terutama PlayStation ke PC, udah bukan lagi hal yang susah untuk dilakukan. Tapi ternyata merilis game PS ke PC mungkin masih bisa menyelamatkan developer gamenya, tapi belum tentu bisa menyelamatkan konsolnya. Jika sudah tidak ada eksklusivitas di konsol, bahwa gamenya itu udah ada di PC juga, keinginan orang untuk membeli PS akan semakin berkurang. Tapi Sony punya cara untuk mengatasi hal ini. Oke, kita akan ngerilis gamenya di PC, tapi tidak bersamaan. Kita rilis aja 1, 2, atau 3 tahun setelahnya. Jadi kalau kamu adalah seorang gamer yang memang pengen banget ngikutin hype, ya mau nggak mau beli aja konsolnya dulu. Nanti masalah dirilis di PC, itu masih lama kok. Tapi ternyata hal ini juga tidak segampang yang dibayangkan. Desakan terhadap PlayStation semakin besar. Kalau mereka tidak segera merilis game baru mereka di PC, akan ada orang lain yang melakukannya secara ilegal. Nggak percaya? Lihat nih. Spider-Man 2 yang masih jadi andalan PS5 dan belum bisa di-crack di konsolnya, ternyata udah berhasil diporting ke PC secara ilegal. Yes, game PS5 sudah berhasil di-crack ke PC dan bisa berfungsi nyaris sempurna. Jadi sekarang posisi Sony semakin galau. Kalau game barunya nggak segera dirilis di PC, ada kemungkinan akan di-crack sama orang. Tapi kalau dirilis bersamaan,
PlayStation nggak punya lagi senjata untuk membedakan dia dengan PC. Kalau kamu adalah pemilik PC dan juga PlayStation, kamu akan dihadapkan pada pilihan nih. Kalau gamenya dirilis bareng-bareng dengan fitur yang sama dan pokoknya semuanya sama persis lah, kamu akan harus pilih nih mau beli versi PS atau versi PC karena harga gamenya mahal, bre. Sekali rilis game baru harganya bisa 1 juta. Masa iya kamu punya PC dan punya PS dan kamu harus ngeluarin uang 2 juta setiap kali ada game yang dirilis? Kebetulan kemarin saya udah buka polling kecil-kecilan. Untuk para pemilik PC dan PS atau yang berencana untuk punya dua-duanya, kalau semua game dirilis di kedua platform bersamaan, kamu akan pilih yang mana nih? Beli dua-duanya atau beli salah satu aja? Dan hasilnya hampir 90% memilih beli versi PC. Ada beberapa yang bilang di komen bahwa pollingnya ini nggak fair karena mayoritas penonton channel ini adalah PC user. Tapi kalau dari pertanyaannya sebenarnya udah jelas bahwa yang boleh ikutan polling adalah yang punya dua-duanya atau memang berencana beli dua-duanya. Jadi nggak masalah apakah kamu anggota grup PC ataupun grup PS. Tapi seandainya polling ini dilempar ke grup konsol sekalipun, hasilnya nggak akan terlalu berpengaruh terhadap isi konten ini. Kenapa? Karena pengguna PC dan PS jumlahnya jauh lebih banyak pengguna PC. Menurut hasil survei, jumlah gamer PS di seluruh dunia tahun 2023 mencapai 123 juta orang. Banyak banget nggak tuh ya? Pengen tahu jumlah PC gamer berapa? Dari sejak tahun 2023, udah mendekati 1,9 miliar orang. Seandainya hasil polling ini berlaku secara global, maka 1,7 miliar gamer akan lebih memilih PC. Mereka semakin gak ada alasan untuk beli PS. Dan seandainya pun 100% pengguna PS lebih memilih PS, jumlahnya cuma 123 juta, bre. Cuma 8% dibandingin orang yang memilih PC. Dan itulah sekarang yang dihadapi oleh Sony. Gak ngerilis gamenya ke PC, profitnya kurang. Mau dirilis tapi belakangan, keburu dibajak orang. Mau dirilis bersamaan, iya akhirnya konsolnya jadi rawan gak laku. Tapi kalau kita bicara tentang ngerilis game di konsol dan PC, bukankah ini masalah yang juga dihadapi sama Xbox? Karena Xbox udah duluan seperti itu loh. Kenapa masalah ini dibilang hanya dihadapi oleh PlayStation? Kalau Xbox bisa bertahan, harusnya PS juga bisa bertahan dong ya. Walaupun gamenya akan ada dua-duanya nih, di konsol ada, di PC juga ada. Nah, disinilah kuncinya kenapa Xbox sampai hari ini masih bisa bertahan. Walaupun gamenya ada di dua tempat, di konsolnya ada, di PC juga ada, ownernya sama, bre. Mereka bisa melakukan kebijakan apapun untuk membuat orang gak lagi harus memilih. Dan salah satunya yang dilakukan Microsoft adalah dengan merilis Game Pass Ultimate, di mana cukup bayar satu, kamu bisa mainkan gamenya di PC maupun konsol. Gak perlu beli dua. Jadi di sini kalau dibilang Microsoft nge-cheat, ya mau gimana lagi, karena mereka yang punya. Dan kondisinya dengan adanya Game Pass Ultimate ini, Microsoft bukan menyuruh orang untuk milih, terserah deh lu mau pilih PC atau pilih Xbox. Enggak. Tapi karena mereka udah ngasih dua-duanya, bahwa lu bayar satu, lu dapat dua. Kalau kamu nggak punya dua-duanya, rugi, bre. Ngapain beli Xbox doang kalau kamu juga bisa mainin gamenya secara gratis di PC dan sebaliknya. Ini adalah hal yang tidak dimiliki oleh PlayStation. Bagaimana dengan Nintendo? Dia nggak usah dihitung aja. Dari sejak lama, Nintendo udah paham bahwa konsol itu bukan tentang balapan grafis, bukan tentang balapan performance. Jadi dari sejak lama, mereka sudah keluar dari, ya boleh dibilang PC Master Race gitu ya. Mereka nggak kejar-kejaran spek, mereka nggak kejar-kejaran resolusi yang lebih tinggi. Yang dikejar adalah gamenya. Yang pasti gamenya harus eksklusif, hanya dirilis di Nintendo dan nggak bisa dirilis di tempat lain. Yang selanjutnya, grafisnya nggak perlu bagus-bagus. Yang penting bisa ngerilis banyak-banyak. Kalau mau kita bandingin, coba lihat PS4 dan kita lihat game eksklusif untuk PS4. God of War contohnya, selama masa usia PS4 cuma ada 2 seri yang dedicated untuk PS4, God of War dan Ragnarok. The Last of Us cuma ada satu yang part 2. Yang part pertama nggak usah dihitung karena itu remaster dari versi PS3. Gimana dengan PS5? Udah 4 tahun jalan, mereka belum dapat God of War sama sekali dan belum dapat The Last of Us sama sekali yang eksklusif untuk PS5. Jadi seandainya pun bakal dapat, kemungkinan cuma satu seri doang. Bandingin dengan salah satu game eksklusif Nintendo, Mario untuk Nintendo Switch. Dari tahun 2017 sampai 2024 aja udah ada 25 game Mario dan semuanya tidak dirilis di PC. Jadi sekarang ini Sony sedang berjuang menghadapi Uncharted Territory, area yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Beda sama Xbox yang masih punya teman Windows, bre. Dan akhirnya semua langkah yang dilakukan Sony saat ini boleh dibilang adalah langkah coba-coba. Mereka akan mengeluarkan kebijakan tanpa tahu hasilnya nanti akan seperti apa. Contohnya yang terjadi pada Helldivers 2 beberapa waktu lalu. Gamenya dirilis di Steam tapi berujung kacau. Sony bermaksud baik membuatnya bisa cross-platform, tapi masalahnya user Steam diwajibkan untuk punya akun PSN. Hasilnya awal Mei lalu rating gamenya langsung
langsung hancur di Steam sampai akhirnya kebijakan wajib punya PSN dihapuskan. Tapi dampaknya ternyata cukup parah. Ghost of Tsushima yang rencana rilis 16 Mei ini dari awal memang diberitakan akan bisa cross-platform untuk save game dan achievement progress. Tapi gara-gara kasus akun PSN di Helldivers, banyak orang yang meminta refund untuk game Ghost of Tsushima. Sampai akhirnya developernya memberikan klarifikasi bahwa di game tersebut akun PSN hanya dibutuhkan untuk main online multiplayer, sedangkan untuk single player nggak perlu akun PSN. Tapi ini jadi masalah berikutnya. Kita tahu bahwa kalau kamu main di PlayStation dan kamu pengen pakai fitur online-nya, kamu harus langganan PS Plus. Fitur online ini bukan hanya main game online sama orang lain, tapi termasuk cloud save. Untuk bisa memanfaatkan cloud save, kamu harus langganan bulanan. Di mana cloud save dan main online ini adalah fitur standar yang ada di PC dan bisa dinikmati secara gratis. Jadi nantinya kalau ada game yang dirilis langsung bersamaan di PS sama di PC, kita harus milih nih mau beli yang versi mana. Tapi yang pasti kalau kamu beli yang versi PS, mau cloud save aja bayar bre. Sedangkan di PC gratis. Ini jadi kayak pilihan yang terlalu gampang untuk dibuat kali ya. Jadi kira-kira apa yang akan terjadi pada Sony PlayStation selanjutnya? Nggak ada yang tahu karena Sony sendiri juga masih galau. Mereka bingung enaknya dirilis di PC atau enggak, ngerilisnya kapan gitu ya. Karena ternyata kalau nggak buru-buru dirilis, udah keburu di crack duluan. Dan akhirnya mereka mau bikin kebijakan tertentu malah jadi blunder dan sebagainya. Nggak cuma kita, Sony sendiri sekarang juga nggak tahu harus ngapain. Gimana masa depannya? Kita cuma bisa mengira-ngira dengan apa yang sudah terjadi. Kita bandingkan dengan konsol yang lain. Kalau dibandingin sama Nintendo, jelas beda banget. Tadi Nintendo tidak menjual grafis, tidak menjual performance, tapi menjual game. Tapi apa mungkin diterapkan sama PlayStation? Mereka tiba-tiba menurunkan performance-nya gitu ya. Konsolnya dibikin tidak sepowerful sebelumnya. Jelas nggak mungkin. Karena kalau sampai diturunin, berarti ngapain beli PS5? Karena PS4 aja udah cukup. Dan kalau game yang dibuat nantinya tidak menonjolkan grafis juga bakal sama. Ngapain beli PS5 kalau gamenya sebenarnya bisa dijalankan di PS4? Jadi ngikut Nintendo sepertinya nggak mungkin. Berarti kita coba lihat ngikutin Xbox. Ini lebih nggak mungkin lagi. Karena untuk bisa menyaingi Xbox seperti sekarang, Sony harus punya platform PC sendiri yang bisa menyaingi Windows. Dan itu kayaknya nggak mungkin banget terjadi. Terus mau dibandingkan dengan siapa lagi? Ya kita mundur lagi. Konsol apa lagi yang pernah bersaing dengan PlayStation? Sega. Dan kita tahu gimana nasib Sega sekarang. Mereka berujung menjadi pembuat game doang untuk platform lain dan sudah nggak punya konsol. Jadi kalau kita mau mengira-ngira nasibnya PlayStation akan seperti apa, ya paling dekat apakah akan jadi seperti Xbox, seperti Nintendo, atau seperti Sega.